Maka kami teman-teman kelompok berinisiatif membuat suatu wadah komunitas. Namanya? TCC. Kami ingin menyadarkan masyarakat yang ada di sini. Luar biasa. Ini poinnya adalah ingin membangun kesadaran kolektif seluruh warga masyarakat agar tidak sendirian di sepanjang pantai ini yang ada di sepanjang pantai ini. Dan itu jumlah banyak sekali ya. Coba bayangkan kalau kita tidak punya kesadaran untuk memelihara ya, maksudnya untuk membudidayakan dan kemudian melepaskannya kembali, ini pada titik tertentu akan punah. Iya, benar. Dari sekian jenis hanya tersisa 7 jenis yang ada di Indonesia. Kopi Lombok. Kopi Lombok. Ayo. Dahsyat. Dahsyat. Halo guys, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share kepada teman dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di HF Channel. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini saya berada di satu kawasan wisata yang menjadi ikon dari pengembangan potensi wisata yang berada di Pulau Seribu Masjid, yaitu Lombok di Nusa Tenggara Barat. Dan pagi ini saya berada di Pantai Nipah, sebuah kawasan yang indah sekali. Dan alhamdulillah NTB ini di hampir semua kabupaten kotanya PPKM-nya berada di level 2 dan 1 sebagian. Artinya sudah mulai aman untuk saling mengunjungi, tentu tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Dan saya bersama tokoh pemuda yang membanggakan kita semua, aktivis lingkungan, ya dia adalah Iwan Suyadi. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah sama-sama swab, Ya. alhamdulillah kita negatif ya. Dan pagi ini kita akan bertanya banyak hal kepada Mas Iwan tentang seperti apa sebetulnya situasi terkini, terutama di Pantai Nipah ini. Dan saudara sekalian, apa yang dikerjakan oleh Mas Iwan ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur. Beliau memelihara, membudidayakan hewan penyu. Jadi hewan-hewan ini kemudian dilepaskan lagi ke habitatnya. Jadi ini sebuah kegiatan sosial yang luar biasa. Dalam ajaran-ajaran kita, sebagaimana para ulama telah menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang memelihara atau menyayangi yang di bumi, maka yang di langit juga akan menyayangi kita. Dan beliau adalah mengejawantakan dalam kehidupan keseharian. Bersama Mas Iwan Suyadi. Mas Iwan bisa ceritakan apa motivasi awal keinginan untuk memelihara penyu ini? Ya, pertama kita melihat di sini kan tempat penyu itu sangat banyak naik bertelur, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat masa semakin kedepannya masyarakat tidak sadar bahwa penyu itu bisa dikatakan mau punah, selalu mengkonsumsi dan lain sebagainya. Maka kami dengan teman-teman kelompok berinisiatif membuat suatu wadah komunitas. Namanya? TCC, Turtle Conservation Community. Turtle Conservation Community. Community. Ya, alhamdulillah berjumlah anggota 30 orang. 30 orang. Ini semua dari kalangan muda. Anak-anak muda. Ya, anak-anak muda dusun setempat. Lantaran itu kami ingin menyadarkan masyarakat yang ada di sini. Luar biasa. Ini poinnya adalah ingin membangun kesadaran kolektif seluruh warga masyarakat agar tidak sendirian Mas Iwan untuk melakukan ini. Khususnya di Pantai Nipah dan secara umum di NTB ini.
Maka dari itu sejak 2018 sebelum gempa, ya kami membangun ini, melakukan patroli tiap malam untuk mencari telur-telur penyu ini. Telur penyu. Ya, yang ada di seputaran sepanjang pantai ini, Pak, yang ya? ada di sepanjang pantai Dan ini, itu Pak. jumlah banyak sekali ya? Iya. Telurnya itu? Kalau pas musimnya hampir 7.000 butir telur kita dapatkan. Kalau pada musimnya 7.000 telur? Telur yang kita dapatkan. Nah, dalam satu malam itu bisa kita menemukan 2 atau 3 indukan untuk bertelur. Nah, biasanya masyarakat itu secara liar telur-telur ini tidak dibudidayakan untuk diselamatkan ya, justru mungkin justru malah sebagian oknum mengkonsumsi dan menjualnya ke pasar. Sudah menjualnya ke pasar. Coba bayangkan kalau kita tidak punya kesadaran untuk memelihara ya, maksudnya untuk membudidayakan dan kemudian melepaskannya kembali, ini pada titik tertentu akan punah. Iya, benar. Kita sudah tidak bisa lagi melihat. Ya, tidak bisa, anak cucu kita tidak bisa melihat penyu lagi. Nah, kemudian selain penyu, apa yang diharapkan ke depannya ini nanti? Terutama karena ini kawasan pariwisata, ya tentu pariwisata ini bangkit. Itu yang pertama. Sebelum pandemi, kunjungan ke Pantai Nipah ini cukup banyak. Setelah pandemi, kunjungan orang ke Pantai Nipah ini udah mulai mengurang. Bahkan drastisnya sampai 75% drastis menurun. 75% drastis. Ya. Dan pada pandemi ini hanya turis lokal saja ya? Turis lokal saja. Ya, kalau turis mancanegara? Mancanegara belum pernah ada, selama pandemi. Ya tentu karena mereka kekhawatiran ya. Kita harapkan nanti setelah masyarakat di NTB ini menjalankan protokol dengan baik dan terbangun herd immunity, kekebalan komunal, insya Allah banyak berdatangan lagi. Kemudian pembiayaan bagaimana ini, Mas Iwan? Pembiayaan selama kurun waktu 3 tahun kami swadaya. Ketika kami ingin membuat sesuatu, kami urung rembuk dengan anggota. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi kita kumpulkan. Tapi kalau ada voluntary dari masyarakat yang ingin membantu menyumbang, bisa kan ya? Sangat bisa, sangat terbuka. Jadi ada nomor rekening tertentu ya? Ya, mungkin di nomor rekening ini nanti di slide ini dia sampaikan langsung ke kelompok ini ya. Nah, saya pribadi dalam kesempatan ini juga dengan tulus membantu. Terima kasih. Membantu beberapa keperluan-keperluan. Antara lain apa keperluannya nanti? Keperluan kami yang mendesak yang saat ini adalah pompa air untuk menaikkan air laut ke kolam. Termasuk pipa-pipa itu ya? Pipa-pipa juga. Penyaluran airnya itu. Penyaluran air. Apalagi kemudian? Tabung ya? Tabung juga, karena kita program di sini selain penangkaran penyu, kita punya program transplantasi karang. Transplantasi karang. Kita sudah menurunkan 300 media dalam bentuk spider. Artinya dengan adanya program ini, maka karang yang dulu punah akan tumbuh kembali seperti dulu. Jadi pemirsa dimanapun berada, tidak banyak ya contoh-contoh luar biasa yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Iwan Suyadi ini. Sebuah kegiatan nirlaba ya. Ini sebuah kegiatan sosial yang luar biasa ya. Mereka menginisiasi dengan berbagai macam upaya-upayanya agar penyu ini bisa terus lestari, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, apa harapan-harapan ke depan? Oh, tapi sebelumnya kita kayaknya perlu ngopi nih ya. Oh ya. Perlu ada kopi. Kopinya datang sama gorengannya. Ini Mbak siapa nih? Ini Mbak Nani, telan anggota juga. Anggota juga. Ya. Makasih. Ini kopi Lombok. Kopi Lombok. Ayo. Jangan lupa kalau ke Lombok ngopi dong. Ya. Dahsyat. Pagi-pagi udah ditemani sama kopi Lombok. Pagi-pagi sudah ditemani dengan kopi Lombok. Ini apa nih? Pisang rebus. Ini pisang rebus, ada kacang rebus. Ada kacang. Dan di sini juga ternyata banyak ya warung-warung yang jual ikan bakar. Ya. Biasanya kan kalau di kota itu ikannya udah mati berkali-kali tuh. Ya, mati berkali-kali dari laut. Dia ditangkap, TPI, kemudian masuk lagi ke pengepul, udah masuk apa namanya itu? Cooler itu. Ya.
Dan nanti 1 bulan lagi baru dijual. 1 bulan lagi baru Ya, dijual, baru ya. dijual. Bisa lebih dari itu bahkan Ya, ya. bahkan. Itu sudah mati berkali-kali. Ya. Kalau di sini baru ikan tangkap, langsung dibakar. jadi baru mati sekali langsung Ya, langsung langsung dimakan, langsung dibakar. Nanti Kita juga akan cobain ya, cobain. bakar ikan. Harus dicoba. Harus dicoba. Teman-teman, kalau kelompok nggak ke Pantai Nipah nggak sempurna lah ya. Apalagi mungkin nanti bisa melihat langsung Ya, pelepasan dari pelepasan penyu itu penyu. ya, sebagai sebuah wisata yang menarik bagi seluruh yang hadir dari datang, dan juga kita bisa menikmati Ya, ikan bakar. ikan bakar langsung di tepi pantai yang indah ini. Nah ini alhamdulillah ya, jadi meskipun ini sudah mulai ramai, tapi mereka tetap menjaga protokol ya, Iya. menjaga jarak, ya, kemudian juga sudah vaksinasi Sudah tentunya. vaksinasi. Ya. Mas Ivan sudah vaksinasi kan? Nggih, pertama kali kita genjot kemarin vaksinasi di pantai ini, khususnya Wah. pedagang dan Di sini, pelaku di pinggir wisata. pantai sini? Nggih. Lokasinya kebetulan kemarin kami kerjasama dengan TNI Ya. Angkatan Udara untuk melakukan vaksinasi. Masyarakat tapi nggak menolak ya kehadiran vaksinasi ya? Nggih, enggak Mereka- menolak. mereka menyambut Bahkan dengan baik ya? antusiasnya. Antusias. Ya. Ada yang ketakutan mungkin lari-lari. Hah? Kalau itu enggak ada. Enggak ada. Ini luar biasa kopi Lombok. Wah luar biasa. Apalagi minumnya di pinggir pantai ini. Sambil menikmati deboran ombak. Jadi Mas Iwan, selain tentunya kalau kita lihat ya potensi wisata ya, sebetulnya potensi apa lagi yang menjadi daya tarik di Pantai Nipah ini? Selain wisata bahari, kita mempunyai wisata pegunungan. Oh, ya ini luar biasa ya. Ya. Langsung pantai, langsung Langsung pegunungan, pegunungan. ya. Apalagi? Itu kita kembangkan, sedang kita godok untuk pengembangan wisata pegunungan. Ya, apa dalam bentuk apa dia? Kita mendaki, rencananya pendakian sih. mendaki ya. Nah, pendakian. Ke gunung apa di sini? Di sini namanya bukit apa namanya? Ada bukit di sini. Ya, ada bukit di sini. Kita rencananya mau buat tempat camp di atasnya, puncaknya. Jadi kalau selama 3 tahun sudah berapa bibit penyu yang sudah dilepaskan ke habitatnya kembali? Data terakhir, Kira-kira. data Dari yang mulai awal. kami miliki terakhir pada bulan Agustus kemarin itu sejumlah 6.755 ekor penyu. Ekor penyu yang sudah dilepaskan kembali ya. Liarkan. Jadi tadi yang pada bulannya itu ada 7.000 telur itu yang Ya. bisa dibudidayakan paling hanya sekitar 1.000-2.000-an mungkin ya. Nih, 1.000-2.000-an. 2.000-an, Karena dalam pengeraman itu selama 2 bulan inkubasinya, jadi menetasnya paling tinggi 75%. 75%. Ya, Ya. dari sekian banyak telur. Dari mulai pengambilan telur, kemudian di ram istilahnya. Ya, diram Berapa lama di ram? selama 2 bulan. 2 bulan. Misalnya ada 100 ekor di ram, nanti biasanya yang menetas sekitar 75%-nya ya. 75%. 70%. Ya. Itu baru dibudidayakan ya. Dibudidayakan Itu berapa bulan? selama 2 bulan. 2 bulan lagi. 2 bulan. Jadi 2 bulan di Dua ram, 2 bulan. Dan 2 bulan dilestarikan di kolamnya, kemudian kita lepas liarkan lagi. Ya, jadi yang tadi saya lepaskan itu sudah umur 2 bulan ya. Sudah umur 2 bulan. Ya, pemirsa dimanapun berada, di ujung perjumpaan ini saya menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mas Iwan sendiri dan teman-teman. Ya. Saya berbangga, saya terharu. Ya. Ternyata masih ada orang-orang hebat seperti Mas Iwan ini, ya, yang melakukan kegiatan ini tanpa upah, tanpa untung, tapi betul-betul karena sayang, rasa cintanya kepada berbagai macam hewan-hewan ini, terutama penyu, agar mereka tetap lestari. Dan tentu kegiatan yang mulia ini harus kita dukung, harus kita support. Bahkan saya mengajak melalui forum ini tentunya kepada masyarakat, ayo kita budayakan, kita lestarikan ya penyu ini agar mereka tetap bisa lestari, bisa hidup. Ya. Ada harapan terakhir yang akan disampaikan, Mas Iwan? Kami harapan yang kami inginkan semoga masyarakat khususnya di Nipah
dan umumnya di NTB ini untuk bisa peduli terhadap penyu, karena kita tahu penyu ini dari sekian jenis hanya tersisa 7 jenis yang ada di Indonesia. Maka dari itu mari kita sama-sama sadar, jangan mengkonsumsi telur penyu lagi, jangan membunuh indukan penyu lagi. Mari kita jaga dan lestarikan supaya tidak punah. Itu saja harapan dari kami, dan semoga para stakeholder yang baik yang ada di Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di pusat melirik kegiatan kami dalam menjaga lingkungan ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Oke. Salam hangat untuk keluarga dan semuanya. Sukses selalu dan sehat selalu. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Insya Allah setelah podcast ini tentu mudah-mudahan akan ada banyak voluntary relawan-relawan yang ikut mensupport kegiatan yang luar biasa ini. Dan Terima kasih. kami atas nama komunitas TCC mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Helmi Faisal telah berkunjung ke lokasi penangkaran kami ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk kami tetap semangat dan selalu eksis dalam kegiatan pelestarian. Ya, sama-sama. Ini kebanggaan buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari ini adalah simbol dari melestarikan semua yang ada di berkaitan dengan lingkungan. Mari kita lestarikan semua yang ada di daerah kita masing-masing, terutama penyu ini. Terima kasih. Lestari. Lestari. Love Salam lestari. dengan cinta.